Beberapa kali libur panjang, khususnya setelah Lebaran Natal dan Tahun Baru lalu, angka penularan penderita COVID-19 meningkat. Angka kematian pun juga meningkat. Salam kredensial. Didi Kempot, ojo mudik. Kita nganggap tema mudik. Beberapa waktu sebelum meninggal tahun lalu, Didi Kempot merilis lagu barunya berjudul Ojo Mudik. Di lagu itu Didi Kempot berkolaborasi dengan Wali Kota Solo Efek Hadirudiatmo, Dandim 0735 Solo, Letkol Infanteri Wiyoto Sempono Aji, dan Kapolrestabes Solo Kombes Polisi Andi Rifai. Lagu Ojo Mudik berisi imbauan pada masyarakat agar tidak mudik saat Lebaran di tengah amukan virus Corona 19. Lewat lagunya, Didi Kempot menggemakan imbauan pemerintah. Lagu Ojo Mudik juga mengingatkan masyarakat agar selalu mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Semua pesan itu dibalut dengan lirik lagu sederhana khas Didi Kempot yang mudah diingat dan dilantunkan siapa saja. Papa, aku rapi mulai foto iki atiku sedih. Papa, aku ora takon neng kene aku rapi kagem sedherek-sedherek sedaya taun niki mboten usah mudik rumiyin amargi wonten virus corona. Menawi nekat mudik malah mbeta penyakit, malah nyusahaken sederek-sederek ingkang wonten kampung, tiyang sepah, keluarga lan masyarakat sedaya. Bukan hanya di masa Jokowi sekarang ini, anjuran untuk tidak mudik dikeluarkan. Di zaman Bung Karno dulu pun pernah dilakukan. Pada tahun 1962, mendekati Lebaran, pemerintah meminta kepada masyarakat agar membatasi diri bepergian. Menurut pemerintah, segala tenaga harus dipusatkan untuk perjuangan pembebaskan Irian Barat. Itu diberitakan oleh koran Jogja, yakni Kedaulatan Rakyat pada tanggal 2 Maret 1962. Irian Barat sekarang bernama Papua dan Papua Barat. Anjuran itu diulangi lagi menjelang Lebaran 1963. Menanggapi anjuran pemerintah itu, lagi-lagi Kedaulatan Rakyat edisi 23 Februari 1963 menulis taruh rencana berjudul sangat unik, yakni Lebaran bersama Irian. Karena pemerintah mengajak masyarakat untuk fokus merebut Irian dari penjajah Belanda. Karena itu, Kedaulatan Rakyat mengangkat tajuk Lebaran bersama Irian. Kini alasan keluarnya imbauan untuk tidak mudik berbeda untuk memutus penyebaran COVID-19. Akhir bulan lalu pemerintah Jokowi resmi melarang masyarakat untuk mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Arang ini tahun lalu juga sudah diberlakukan. Urgensinya jelas dan berdasarkan fakta. Beberapa kali libur panjang, khususnya setelah Lebaran, Natal, dan Tahun Baru lalu, angka penularan penderita COVID-19 meningkat. Angka kematian pun juga meningkat. Ya, mudik memang menyenangkan. Siapa yang nggak senang mudik? Sangat populer. Saking populernya, bahkan Komarudin Hidayat dalam tulisan di e-book berjudul Indahnya Mudik Lebaran pada tahun 2015 menjelaskan romantisme mudik sebagai nostalgia dan napak tilas semasa remaja. Mudik baginya adalah rekreasi emosional yang indah dan melankolis yang mampu menembus batas waktu yang panjang. Bagi orang-orang daerah yang kerja di rantau, mudik berarti dalam bahasa Jawa, mulih diri, pulang sebentar. Sementara bagi orang-orang Betawi yang kerja di kota dan tinggal di kota, mudik berarti pulang ke udik, pulang kampung. Saya rasa apapun artinya, maknanya sama. Pulang sebentar untuk bertemu orang tua, sanak saudara, handai tolan. Untuk apa? Bersilaturahim dan mengunjungi tempat-tempat yang penuh kenangan di zaman kanak-kanak atau zaman remaja. Karena itu mudik menjadi momen yang sangat emosional untuk mengambil jarak dari rutinitas, mengambil jarak dari rutinitas kegaduhan sehari-hari di kota. Katakanlah semacam penyegaran diri kembali dengan mudik itu. Boleh dikatakan mudik merupakan bentuk sinergi antara ajaran agama dan budaya atau tradisi. Sebagai tradisi, mudik sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Mudik menjadi alternatif pemenuhan hasrat dan kerinduan akan kampung halaman, asal muasal. Inilah sebabnya orang begitu menggebu antusias untuk mudik. Sebenarnya mudik merupakan kecenderungan universal. Untuk apa? Untuk menandai datangnya peristiwa penting dan membahagiakan. Membahagiakan bersama keluarga di kampung halaman. Di Amerika ada tradisi Thanksgiving Days. Di Cina menjelang tahun baru Imlek akan terjadi arus mudik besar-besaran. Seperti di sini ketika menjelang Lebaran. Kerinduan akan indahnya romantika masa lalu mendorong orang untuk mudik. Biasanya karena dorongan itu orang lalu mengabaikan risiko. Tak ambil peduli dengan risiko, bahkan bisa demikian. Padahal sekarang ini risikonya sangat jelas. Penularan COVID-19. Tahun lalu Kyai Haji Mustafa Bisri mengatakan mudik sebagai perwujudan pengamalan iman. Jalan untuk mengamalkan itu banyak sekali. Dari kalau mudik sebagai perwujudan pengamalan iman, tapi pengamalan iman itu jalannya banyak, orang bisa menilai. Berdiam di rumah saja, niatkan untuk menolak penyakit dan keburukan, ini jalan kebaikan dan menjadi sedekah. Ini juga merupakan pengamalan iman. Karena itu, tidak mudik adalah wujud pengorbanan diri memutus rantai penularan COVID-19. Dalam bahasa politik, inilah bentuk nasionalisme untuk menahan diri demi terbebaskan negeri dari pandemi COVID-19. Sehingga bangsa ini, bangsa kita, segera bangkit kembali. Dengan kata lain, tidak mudik merupakan wujud usaha
untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Berarti memegang teguh prinsip dalam bahasa asing disebut bonum commune, bono private, preferi debat. Yang artinya lah kepentingan umum harus selalu diutamakan dari kepentingan pribadi. Tetapi catatan akhirnya adalah semua ini butuh ketegasan dari pemerintah. Terima kasih. Salam kredensial. Tetap kredensial.